Penjara sudah penuh dengan kisah suram dan pahit getir kehidupan. Sipir-sipir yang mengambil keuntungan dari pungutan liar dan peredaran barang terlarang di dalam penjara hanya sebagian cerita. Salah satu fungsi penjara adalah sebagai tempat menebus dosa atas tindak kejahatan yang dilakukan. Jika kehidupan yang positif diibaratkan garis, para narapidana berada di titik minus. Tugas lapaslah untuk mengembalikan narapidana ke titik plus. Namun, jangankan ke titik plus, mencapai titik nol saja tidak mudah. Beragam cara dilakukan untuk membina narapidana, salah satunya dengan melibatkan napi sebagai pekerja di lapas industri. Dari 490 rumah tahanan dan lapas, 10 diantaranya dijadikan sebagai lapas industri. Lapas industri menerima dana APBN 2016 sebesar 146 miliar rupiah untuk 24 UPT. Salah satu lapas yang dijadikan lapas industri adalah lapas kelas 3 Pohuwato, Gorontalo. Lapas yang baru dibangun pada 2015 ini mampu memproduksi bahan baku sabut kelapa untuk diekspor ke luar negeri. Salah satu tujuannya, Tianjin, Tiongkok. Sabut dipilih sebagai produk andalan karena bahan bakunya melimpah di Pohuwato. Sabut yang sebenarnya adalah limbah perkebunan ini diurai menggunakan mesin. Kemudian diayak dan dipres. Sabut kemudian diekspor ke sejumlah negara, salah satunya ke Tianjin, Tiongkok. Dalam hal ini lapas bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan kontrak yang kemarin 360 juta selama 3 bulan itu gimana tuh Pak? Perdana ya kita mulai menerima purchase order gitu ya, menerima order dari pihak ketiga. Nah, itu memang kita canangkan seluruh narapidana itu memang punya penghasilan selama dia di dalam gitu ya. Kalau negara yang harus menggaji mereka kan tuh anggaran yang lain saja kurang gitu kan. Nah, gimana caranya mereka bekerja dan mereka menggaji diri mereka sendiri. Narapidana atau pekerja menyambut baik industri ini. Pekerjaan ini bisa membuat mereka menyibukkan diri, tidak terus-menerus terkurung di dalam sel. Selain itu, jika berhasil, mereka mendapatkan insentif. Perasaan kita itu bangga dengan adanya lapas ini, industri ini. Tidak kepikiran untuk hukuman yang kita jalani, jadi ada pekerjaan juga sampingan gitu. Terus punya modal juga nanti kalau udah bebas. Di lapas yang diisi oleh 91 orang ini, proses produksi berada di dalam lapas. Ini memudahkan, apalagi karena napi tidak dituntut memenuhi persyaratan khusus. Situasinya berbeda ketika pengerjaan di luar lapas. Napi pekerja harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain sudah menjalani setengah masa hukuman, belum lagi soal keamanan. Di lapas yang dibangun di atas tanah seluas 5 hektar ini, jumlah petugas hanya 12 orang, termasuk kepala lapas, staf, dan sipir. Ini adalah mesin pengurai. Nah, mesin pengurai ini sebenarnya menggunakan tenaga listrik, tetapi karena lapas Pohuwato di sekitar sini memang ketersediaan listrik juga cukup terbatas sehingga cukup menghambat dalam proses lapas itu sendiri. Akhirnya untuk bisa terus mendukung, terus berjalan untuk proses produksi menggunakan tenaga manual pakai tangan tadi seperti tadi. Bang, ini lagi prosesnya. Tadi pakai manual. Capek Bang kalau manual kayak tadi Bang? Diputer-puter sendiri gitu. Cakep-cakep ya? Ya, cakep. Ini Mas, coba lagi Bang. Oke, lumayan lah ya. Daripada nggak berjalan ya, olahraga juga di sini. Industri sabut kelapa ini juga mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Uji coba sudah dilakukan dengan membuat kasur dan sofa.
Melihat gambar warna-warni, membangkitkan semangat. Ini kira-kira saya ada di mana ya? Apakah di PAUD, taman bermain, atau di tempat penitipan anak? Semuanya salah, bukan ada di pilihan itu. Karena saat ini saya berada di sebuah tempat penghukuman. Di tempat para mereka yang terhukum, yakni di Lapas Kelas 2A Gorontalo atau biasa dikenal penjara. Di balik jeruji besi ini, para narapidana di ruangan yang sempit dan pengap, mereka mencoba untuk berkreativitas, untuk bisa berpikir dan bertindak besar. Lapas Gorontalo ini belum menjadi lapas industri. Tetapi dengan wajah baru, lapas ini berupaya meredam kecenderungan agresif para narapidana. Awalnya kan LP itu kan kelihatan kusam. Semenjak kerusuhan kemarin, terus dengan adanya Kalapas ini, Kalapas baru punya inisiatif untuk membuat lapas ini lebih baik lagi, makanya punya tema itu untuk warna-warni. Saya tinggal ngasih saran saja kalau bisa kita bikin satu buah grafiti biar kelihatan lapas itu nuansanya itu hidup, tidak seperti yang kemarin. Orang kan biasanya narapidana itu bosan, jenuh, tapi dengan adanya warna-warni ini, dengan grafiti ini, alhamdulillah sekarang mereka pada ceria semua, tidak ada lagi yang stres. Ruang kreasi melukis ini bukan hanya di dinding sel dan bukan untuk napi pria saja. Napi perempuan pun berkreasi dengan merajut pola Karawang, simbol khas Gorontalo. Ketahuan. Nih, lagi makan kue Karawang. Dari ini yang bikin nih, ini adalah orang-orang dari ataupun narapidana dari tentunya Lapas Gorontalo, dari napi perempuan ini. Kalau makan ini kayak inget lebaran, kayak apa ya, kayak kue, nggak teman-temannya kue nastar, kue keju, tapi ini disebut dengan kue Karawang. Dan ada juga setiap hari pembuatannya oleh para narapidana perempuan di Lapas Gorontalo. Kita akan lihat bagaimana proses pembuatannya. Bukan hanya di kain, tetapi juga pada kue. Meski dibuat di dalam penjara, kebersihan tetap terjaga. Jelang Lebaran tak sedikit pesanan dari luar lapas. Khusus kacang Kentucky, para napi setiap hari kebanjiran pesanan untuk dijual di luar lapas. Kesedihan dan penderitaan dalam menebus dosa ternyata tak mematikan semangat puluhan narapidana untuk belajar dan mengajar. 3 tahun 2 bulan tidak tahu bahasa Indonesia, baru masa kemarin sekarang sok pintar deh buat tahu bahasa Indonesia sedikit. Ada perubahan, alhamdulillah. Semangatnya luar biasa sekali. Semangatnya luar biasa sekali. Tapi berarti udah bisa baca dong, Bang? Coba dulu sih, bisa contohin nggak, Bang? Kayak gimana, Bang? Tiga. Kurang. Un. H. U. Dari beberapa kali kamu masuk itu apa yang kamu dapatkan? Mereka bilang nggak ada. Dari situ kan ibaratnya hidup sia-sia kan. Berbeda dengan Lapas Pohuwato, Lapas Industri Porong Sidoarjo sudah berjalan selama 10 tahun. Di atas tanah seluas 12 hektar, 2.400 narapidana atau warga binaan menjalani hukuman. Narapidana dibagi di 10 blok. Seperti pada lapas lainnya, pembagian blok sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan, yakni blok kriminal, narkoba, terorisme, dan korupsi. Lapas Porong didominasi blok narkoba dan kriminal. Namun ada satu lagi blok hunian,
khusus untuk para napi pekerja. Tidak ada perlakuan khusus bagi napi pekerja ini. Mereka keluar masuk sel sama seperti napi lainnya. Hanya saja, setelah sel dibuka setiap pukul 6 pagi, napi pekerja bergegas ke kantor mereka. 80 napi bekerja di pabrik ini dari pagi hingga pukul 5 sore. Letak pabrik hanya sekitar 500 meter dari blok hunian. Layaknya di pabrik profesional, pekerja harus menggunakan masker. Mereka memproduksi furnitur atau mebel dengan kualitas bersaing dan dipasarkan ke luar negeri, antara lain Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Untuk menembus pasar mancanegara, Lapas Porong bekerja sama dengan PT Bahari Mitra Surya, produsen mebel ekspor di Sidoarjo. PT BMS menyediakan modal, peralatan, bahan baku, hingga pembeli. Lapas menyediakan tenaga kerja. Setiap bulan Lapas bisa memproduksi 2 hingga 3 kontainer dengan nilai $160.000 per kontainer. Sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak Lapas, PT BMS membayar biaya operasional seperti listrik. PT BMS menampik anggapan bahwa mempekerjakan napi adalah dalih. Pembinaan hanyalah upaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Upah napi jauh lebih murah dibandingkan buruh pada umumnya. Jadi kita istilahnya itu membina ya. Kita tahu bahwa skillnya itu nol. Jadi makanya kita ada instruktor 30 orang di dalam pabrik untuk membina para narapidana. Dari mereka tidak punya skill menjadi punya skill. Dan yang terpenting melatih mental dan kedisiplinan. Itu yang penting. Jadi memang misi kita pembinaan ya. Kepala Lapas Kelas 1 Porong Sidoarjo mengatakan upah tidak dicairkan setiap bulan. Sebagian diberikan kepada para pekerja, sebagian lagi ditabung. Tabungan itu bisa dicairkan saat pekerja sudah menyelesaikan masa hukuman. Saya kira tidak memperbudak sebab mereka punya insentif dan upah yang cukup untuk hidup mereka sehari-hari, juga membantu keluarganya. Mereka ada juga yang pulang setelah selesai menjalankan pidananya, maka bisa membawa uang 5 juta, 3 juta, untuk sementara mungkin bisa menghidupi keluarganya. Itu dari segi upah. Dari segi keahlian juga mereka sudah sangat ahli untuk bekerja di lingkungan perusahaan. Indra adalah salah satu narapidana yang bekerja di pabrik. Sejak 2013 ia menjadi napi pekerja dan tabungannya saat ini sudah 6 juta rupiah. Upah yang diberikan ditabung untuk bekal setelah bebas nanti. Dengan mengikuti aktivitas ini, ia juga berharap mendapat kemudahan remisi dan pembebasan bersyarat. Kalau premi nomor sekian lah. Kita di sini juga dari Lapas Porong kan ada jatahnya makan dari pagi, siang sampai sore kan. Jadi yang terpenting kita dapat pengalaman kerja, kita punya bekal positif untuk kehidupan yang normal usai dari sini nanti. Iya, mungkin saya kurang 2-3 tahun lagi. Sekarang udah jalani 6. Vonis 18 tahun. Harapan saya terbesar kepada Lapas Porong tentunya yang tempat saya bekerja untuk kepengurusan pembebasan bersyarat, saya dapat remisi yang seharusnya saya dapatkan, itu bisa dipermudah, bisa dibantu, itu saja. Salah satu penghuni di Lapas Porong ini adalah terpidana mati, Suud Rusli. Proses hukumnya masih berjalan. Ia mengajukan gerasi kepada Presiden dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sambil menjalani hukuman, ia mengisi waktu menjadi pelatih kegiatan admission orientasi di Lapas Porong. Kegiatan itu adalah kegiatan admisi orientasi atau yang biasa disebut AO. AO itu mulai
ini dari tahun 2010, tanggal 10 bulan 10. Dasar pemikirannya untuk pembentukan AO itu kebetulan ada sinyal dari Kalapas dan juga saya komunikasi sama teman-teman di sini melihat mereka itu kadang masuk keluar sampai kadang sampai ada yang 14 kali, ada yang 7 kali. Saya pernah tanya, dari beberapa kali kamu masuk itu apa yang kamu dapatkan? Mereka bilang nggak ada. Dari situ kan ibaratnya hidup sia-sia kan. Nah dari situ pemikiran-pemikiran itu akhirnya saya mencoba untuk apa sih yang kira-kira kita bisa lakukan buat teman-teman di sini. Nah, di sini pembinaan mental, ya disiplin. Di sini mereka awal 1 minggu di karantina, setelah itu mereka akan dibawa ke lapangan untuk diberikan pembinaan, disiplin. Nanti setelah itu dari pembinaan itu kita bisa melihat siapa-siapa yang bisa dipercaya untuk kegiatan-kegiatan kerja. Nanti larinya kegiatan kerja kan banyak. Contohnya di sini ada kegiatan di BMS, pabrik pembuatan mebel. Terus ada di batu pecah batu, ada di laundry dan ada di bengkel las dan lain-lain. Terus ada pesantren. Kegiatan AO ini sangat membantu kegiatan di lapas. Contoh kegiatan di sini mereka kita kasih pencerahan, akhirnya mereka yang tadinya hal yang kecil misalnya saling ngelihat sama temannya seperti apa ya? Kucing sama tikus. Dengan adanya kegiatan di lapangan mereka bisa saling menghargai, menghormati. Kita bisa berbagi ilmu buat teman-teman yang tadi bukan ilmu di militer itu hilang, enggak. Jadi di sini apa sih yang kita bisa terapkan di sini di sipil gitu. Ya, contoh ya itu membuat mereka supaya bisa kenal aturan di sini seperti apa, aturan lapas. Yang jelas kan akan berpengaruh ke faktor keamanan. Adanya permasalahan ini pribadi saya terutama saya bisa banyak belajar tentang kehidupan itu seperti apa. Ya banyak contoh di sini kan. Kita bisa ngeliat oh orang masuk penjara karena ini. Ya mudah-mudahan begitu kita keluar kita kan bisa lebih baik lagi. Mungkin dalam segi kita diarahkan untuk peternakan ini mungkin sebagian besar kita dapat ilmu. Hektar tanah dengan hamparan luas dan juga pemandangan yang indah di salah satu kawasan Sukabumi, Jawa Barat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya usaha pengembangan pengemukan sapi potong. Usaha pengemukan sapi potong jumlah sapinya mencapai 200 ekor sapi. Usaha pengemukan sapi dilakukan di dalam sebuah penjara. Ya, di dalam sebuah penjara dengan pekerja para narapidana. Usaha pengemukan sapi ini pun berlangsung di lapas Warung Kiara, Sukabumi. Lapas kelas 3 Warung Kiara Sukabumi ini diresmikan pada 4 Mei 2012 di atas tanah seluas 10 hektar dengan luas bangunan 5,4 hektar. Tanah ini merupakan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Tingkat hunian per Januari 2017 mencapai 920 orang dengan kapasitas hunian 463 orang. Meski jumlah napi hampir 2 kali lipat daya tampung, kondisi lapas bisa dikatakan cukup baik. Tidak ada narapidana yang tidur bergelantungan. Para napi tidak berdesak-desakan di dalam sel. Luasnya tanah mendukung lapas Warung Kiara untuk mengembangkan industri penggemukan sapi potong. 19 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja perubahan 2016 dikucurkan untuk merealisasikan lapas industri yang diresmikan pada awal Februari 2017 ini. 2 miliar rupiah untuk pengadaan 200 ekor sapi dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur seperti kandang sapi dan memagari lapas yang bersebelahan persis dengan perkebunan warga sekitar.
Indonesia. Sehari biaya berapa sih Pak untuk ini pemutaran mesin? Sekitar 2 juta. 2 juta. Itu untuk apa aja Pak? Ini kan yang jelas itu paling ini kan pakan. Jadi sapi ini biaya besarnya tuh di pakan. Jadi sapi kan kita seperti kita ketahui pakan sapi itu adalah 10% dari berat badan. Naluri sapi itu kan sebetulnya adalah rumput. Pencernaannya memang dirancang sama Tuhan untuk rumput. Tapi kita kasih intervensi supaya bisa maksimal sesuai dengan harapan kita, kenaikan berat badannya tuh maksimal 1 kilogram per hari. Maka kita kasih intervensi dengan konsentrat. Jadi, sudah dapat pasarnya belum Pak? Karena pasar yang paling penting sebenarnya dari semua ini. Ya, memang kami kalau pasar, memang kita bekerja sama dengan penyedia yang lalu. Mereka nanti kita semacam ada perjanjian gitu, bahwa nanti mereka akan membantu kita. Karena memang kalau kita tidak persiapkan pasarnya, memang kita akan kesulitan. Karena sapi ini memang agak dunianya agak dalam tanda kutip memang agak harus kita masuk ke dalam, kalau tidak agak susah. Ya. Industri tak berhenti pada penjualan daging sapi, tetapi juga pengelolaan limbah ternak yang dijadikan biogas. Alat pengelolaan limbah ini pun sudah terpasang di dekat kandang sapi. Tiap hari, kotoran sapi dikumpulkan lalu dimasukkan ke alat biogas ini. Proses kotoran menjadi biogas berlangsung sekitar 1 minggu. Hasil lainnya berupa pupuk untuk beragam tanaman yang ada di lapas. Setiap hari, 40 narapidana dengan kategori minimum security atau napi asimilasi mengurus 200 ekor sapi dan ayam kampung. Mereka bertugas meramu pakan, membersihkan kotoran, memberi makan, dan menimbang berat sapi. Inilah salah satu prosesnya adalah penimbangan sapinya. Tadi berapa nih Mak? 4 kintal. 4 kintal. Ini kira-kira udah ini belum apa? Udah cocok untuk dipotong belum sih Mas? Biasanya berapa sih? Kalau untuk jenis limosin biasanya dia kapasitas sampai 1 ton 700. Oh, berarti belum banget ya? Kalau ini jenisnya kan limosin. Beda dengan Brahman Cross atau sapi ongol. Sapi ongol maksimal 6 kintal. Untuk Brahman Cross sekitar 7 kintal. Oke, ini tahu informasi ini sebelumnya tahu informasi seperti ini apa baru tahu setelah ikut di sini? Baru tahu setelah ikut di sini. Karena sebelum kita diarahkan untuk bekerja di peternakan ini, kita diberi arahan dulu. Mungkin sekitar 2 minggu setelah kita dikasih arahan, dikasih pelajaran dulu sama pihak lapas, baru kita dipekerjakan di sini. Oh, sulitnya apa sih? Kalau untuk kesulitan, ya mungkin begitu penimbangan sapi, terus waktu kedatangan sapi sama pengeluaran sapi dari kandang itu kesulitannya karena tidak semua sapi jinak seperti ini Bu. Oh, okay. Ada juga yang buas lah yang kan. Nah itu untuk bisa menjinakkan si sapi itu gimana tuh? Ya tergantung kitanya, asal jangan dikasarin. Kalau dia dikasarin, dia bakal berontak. Para napi pekerja ini bisa dikatakan mendapatkan keistimewaan sebab mereka tak lagi tinggal di sel, melainkan tidur di kontainer yang dibuat sedemikian rupa, layaknya gria untuk membaringkan badan. Napi pekerja merupakan napi asimilasi yang mulai membiasakan diri hidup berdampingan dan berinteraksi dengan warga sekitar. Konsep asrama di kontainer ini nantinya akan dijadikan percontohan bagi lapas industri lainnya. Menjadi pelaku kejahatan tentu saja harus dihukum. Hukuman selayaknya setimpal dengan perbuatan. Namun yang paling penting adalah bekal apa yang disiapkan ketika mereka keluar dari Hotel Prodeo. Selain tidak akan mengulangi tindak kejahatan, para napi ini harus mampu berkarya agar punya bekal untuk menjalani kehidupan. Kehidupan di dalam penjara ibarat sebuah pembelajaran. Berpikirlah berjuta kali sebelum terlibat tindak kejahatan. Apapun itu, apapun alasannya. Janganlah mudah tenggelam dalam luapan emosi, karena itu akan membuatmu berakhir di balik jeruji besi.